Negara Anaconda merupakan negara dengan berkembang dengan fasilitas yang luar biasa. Fasilitas yang disediakan haruslah memberi manfaat yang luar biasa sesuai dengan tujuannya. Namun, tidak semuanya bisa demikian. Para pejabat yang tak punya hati membuat semua hal itu menjadi rusak. Saya adalah direksi dari salah satu anak perusahaan milik pemerintah. Perusahaan saya bernaung di bawah Kementerian Pembangunan dan Tata Kota. Setiap hari, proposal terus masuk ke tempat saya. Berbagai pembangunan untuk tata kota diajukan kepada saya. Kembali lagi dengan rutinitas pagi ini. Kerja. Berkas kemarin di mana ya buat meeting? Ini kali ya. Nah, iya benar. Oke. Banyak juga ya meeting pagi hari ini. Aduh, capek juga ini. Ini Marlina nggak ada kerjaan apa ya? Kok ini berkas masih berantakan di meja? Aku kan pusing nyari yang tadi. Nyuruh apa ya dia? Buat kopi aja kali. Oke. Ton téléphone est en train de sonner. Ton téléphone est en train de sonner. Il serait temps de le décrocher. Il serait temps de le décrocher. Halo, iya Pak. Ini kamu kerja nggak sih pagi hari ini? Kok mejaku berantakan ini? Oh iya, maaf Pak, saya kemarin buru-buru jadi lupa. Buru-buru. Itu kan kerjaan kamu, kok bisa lupa? Iya Pak, saya salah Pak. Ya sudah, kamu buatkan aku kopi ya pagi ini. Oh iya, sebentar ya Pak. Sebentar, secepatnya. Iya, siap Pak. Gajinya udah banyak maunya, saya makan. Pusing aja. Kopi. Setiap hari minta kopi, nggak pernah diminum. Aduh, dia sebentar lagi mau meeting, pasti mau masuk. Permisi, pagi Pak. Baru datang. Maaf Pak, tadi nunggu airnya panas dulu. Air kok ditunggu? Ya dipanasin lah, ngapain ditunggu? Iya maaf Pak. Gak becus banget. Ini waktuku kebuang loh, cuma mau minum doang. Ini, tugas kamu yang kamu lupain tadi. Ini berantakan. Beresin. Iya Pak. Kan kopinya gak diminum lagi. Tiap hari repet aja. Kayak orang darah tinggi. Kena MCU gak sih dia? Aneh banget jadi orang. Tiap hari tinggalin kantor. Bos macam apa kayak gitu?
kopinya kok putih. Astaga, aku lupa masukin bubuk kopi. Untung aja dia langsung pakai. Akhirnya kita senang-senang lagi malam ini. Oh, iya ya. Ada meeting. Jam berapa ya dia datang? Permisi. Ya, masuk. Selamat pagi Pak Handoko. Mohon maaf Pagi. menunggu waktunya sebentar. Sesuai dengan jadwal kita kemarin, saya akan mengajukan proposal final mengenai revitalisasi komersial di Blok B. Ini Pak, saya ingin mengajukan proposal mengenai pembangunan trotoar terintegrasi dengan guiding block untuk warga tunanetra sekitar. Sesuai dengan riset kami, terdapat 150 warga tunanetra yang bermobilisasi di daerah tersebut, di mana menurut kami alangkah baiknya jika trotoar tersebut dibangun dengan guiding block dan menggunakan material beton bercetak K300 agar supaya tahan lama. Lalu dari jalur kuningnya sendiri ini memiliki dua pola, yaitu pola dash untuk instruksi agar jalan terus dan pola spot untuk instruksi agar berhenti jika ada persimpangan. Bentar. Saya lihat ini kok anggarannya naik 25% ya? Benar Pak, karena sesuai dengan material yang kita gunakan itu dia tahan anti licin supaya saat terjadinya hujan warga tersebut tidak terpeleset dan tongkatnya itu lebih terasa dan alas kakinya pun nggak licin Pak. Dengar ya, kita ini perusahaan konstruksi, cari keuntungan, kita nggak butuh kuliah kemanusiaan. Kalau bisa, anggaran ini potong 25% saja. Jadi nggak perlu ada anggaran berlebih. Kita pakai semen biasa saja, guiding block nggak usah. Tunanetra kan ada keluarga, ada kerabat. Kita nggak butuh buatin jalan khusus. Pak, kalau kita tidak membangun hal tersebut, kita akan merampas hak mereka untuk berjalan Pak. Cukup. Kalau kamu membahas tentang ini lagi, datang ke kantor saya ini, itu buang-buang waktu saya saja. Kalau kamu datang lagi, ini adalah hari terakhir kamu kerja. Keluar. Baik Pak, terima kasih. Ada aja karyawan itu. Aku kan mau cari keuntungan ya di perusahaan ini. Ngapain coba mikirin kemanusiaan? Pak Handoko semakin punya hati. Tunggu saja. Tunggu saatnya dia harus memakai fasilitas ini. Barulah dia sadar. Aduh, ngerusak mood aja. Untung aja tadi siang aku dapat Bikuin nih. Apa aku ke klub aja ya malam ini? Sepertinya menarik. Oh, baiklah, kita ke klub aja malam ini.
Handoko lagi. Dia pasti semalam tuh mabok, terus pingsan. Makanya tuh tadi dibawa sama orang-orang asing. Aduh, kapan sih kamu mati Handoko? Tiap hari datang terus, cuma numpang tidur lagi, nggak pernah bayar lagi. Aduh, udah bangun akhirnya. Dok, mataku kok gelap ya? Dok, kok aku nggak bisa lihat ya? Dok, gini gimana dok? Dok, beneran dok, ini aku nggak bisa lihat dok. Aku diapa-apain nih dok. Dok, gak mungkin dong aku cuma minum langsung buta dok. Dok, ini ada yang sengaja nih dok. Tidak! Handoko harus mengalami pensiun dini. Sisa kekayaan yang ia miliki selama ini mungkin habis karena pengeluaran tak sebanding dengan pemasukannya. Ia harus tinggal di pinggir jalan. Namun, gengsinya masih sangatlah tinggi, sehingga gaya pakaiannya masih glamor. Beberapa tahun telah berjalan. Aduh, kenapa aku harus mengalami kesialan ini? Aku harus memakai tongkat pemandu. Aku tidak bisa melihat. Aduh, pakai jatuh lagi. Kasian banget ya orang itu harus bertahan hidup dengan fasilitas yang gak memadai ini. Ini orang udah buta, masih nyusahin orang lain. Kalau nyenggol tas gue segala, cih. Itu kan Pak Handoko. Syukurin tuh. Terus, dulu pas gue mau ngajuin proposal terkait ini lu tolak. Rasain lu. Duh, nabrak lagi. Capek banget hidup kayak gini. Sekarang, aku aja nggak tahu aku lagi di mana. Tolong! Sekarang, aku sudah sadar. Aku salah. Namun aku sudah terlambat. Semuanya sudah berakhir. Dulu, aku sudah jahat secara tidak langsung kepada orang-orang yang memang butuh fasilitas ini. Aku sudah merasakannya. Fasilitas ini memanglah sangat berguna.
hidup tidak hanya fokus pada diri sendiri saja. Orang lain juga butuh perhatian dari kita. Perlakukanlah orang lain dengan baik. Mari, tumbuhkanlah cinta kasih kepada sesama maupun lingkungan. Nah kan, kalian udah lihat belum sih film tadi? Film tadi itu sangat menggambarkan realita di kehidupan nyata kita loh. Contohnya nih, kita ambil dari pemeran utama Handoko. Handoko itu mewakili orang-orang besar yang korupsi. Contoh di film tadi itu adalah korupsi trotoar, teman-teman. Nah, di trotoar tadi itu, Handoko memangkas angka dari pembiayaan produksi jalannya, terutama untuk pengguna jalan bagi tunanetra. Ujung-ujungnya kan dia sendiri yang ngalamin. Kita tuh sebagai manusia harus bertanggung jawab dan tetap memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Menurut aku itu aja sih. Selanjutnya aku akan kasih kamera ini ke yang meracuni saya tentunya. Nah teman-teman, tadi kita udah nonton kan filmnya, dimana kita harus selalu bersyukur atas pemberian Tuhan. Dimana kalau kita di atas, kita selalu jangan lupa memberi kepada orang yang sedang membutuhkan. Dan pelajaran yang kita bisa ambil sebagai warga negara yang baik adalah memenuhi kewajiban kita dengan membayar pajak. Yaitu jika kita membayar pajak, pastinya kita akan memfasilitasi trotoar dan guiding block sehingga teman-teman kita yang tunanetra dapat bermobilisasi dengan baik. Berikutnya saya akan kasih kamera ini ke accomplice saya. Bang. Oke guys, gimana nih? Kalian udah nonton kan film yang tadi tuh? Makanya kayak judulnya nih, Buta Sebelum Gelap. Nah, kita nih orang-orang yang masih diberi kesempatan sama Tuhan bisa ngelihat orang-orang di sekitar kita, bisa ngeliat juga lingkungan-lingkungan di sekitar kita. Nah guys, orang-orang tunanetra ini guys,
Nah, orang-orang tunanetra ini, mereka tuh nggak selalu bergantung sama orang lain. Mereka juga harus bisa belajar untuk mandiri. Seperti contohnya, mereka juga kalau jalan nih, misal di trotoar, nah mereka kan harus nih punya yang namanya jalur mereka sendiri. Apa sih itu? Guiding blocks. Nah, makanya kita tuh sebagai orang yang punya kuasa, kita yang membantu mereka untuk melengkapi fasilitas yang mereka miliki. Makanya guys, ingat ya, jangan jadi orang yang buta sebelum gelap. Oke, sekarang aku mau kasih kamera ini ke dokter yang gak peduli itu tuh. Nah, jadi teman-teman, tadi udah nonton kan filmnya, gimana? Bagus nggak? Pasti bagus dong. Nah, jadi kalau teman-teman nih nanti seandainya kepilih jadi pejabat publik, terus ngurusin fasilitas publik, teman-teman itu harus amanah, harus tanggung jawab. Jadi nggak boleh tuh istilahnya korupsi dana. Apalagi itu tadi di film tuh, dia pengen korupsi dana untuk pembangunan fasilitas trotoar sama guiding block, di mana fasilitas itu emang dibutuhin banget tuh sama teman-teman yang tunanetra gitu. Dan dia tadi pejabatnya tuh korupsi kan ceritanya, terus akhirnya kena karma tuh, buta juga. Nah, baru dia bisa ngerasain tuh apa susahnya dengan fasilitas yang terbatas gitu teman-teman. Jadi jangan korupsi teman-teman. Dan kalau jadi pemimpin ataupun jadi pejabat publik atau apapun itu harus amanah. Selanjutnya aku mau kasih ke pemeran pembuat kopi yang dimaki-maki sama pejabatnya. Halo teman-teman. Gimana? Tadi udah dapat belum sih moralnya dari cerita tersebut? Kalau aku udah dapat nih moralnya, yaitu jangan lupa untuk memanusiakan manusia. Gak peduli posisi kamu lagi di atas kayak Pak Handoko ataupun lagi di bawah kayak Martina. Kunci untuk mendapatkan hasil yang baik adalah menjalankan sesuatu dengan sepenuh hati dan keikhlasan serta kesabaran juga. Walaupun terkadang banyak hal-hal yang di luar dugaan yang menguras emosi, kayak Martina yang terus-terusan dibenci oleh Pak Handoko. Nah, lihat kan hasilnya, diminta kopi, malah jadinya nggak ada bubuk kopi di dalam. Untuk Pak Handoko nggak tahu. Nah, yang kedua, jangan seperti Pak Handoko yang lupa untuk napak tanah dan tidak menggunakan kebijaksanaannya untuk memakai peluang-peluang serta kesempatan yang ada di depan matanya. Dia sadari dia telah menggali lubang untuk dirinya sendiri, yang mana ketika dia menandatangani hal-hal yang justru mencelakakan dia di masa depan, dia tidak berpikir gimana nasib para tunawisma, kemudian dia merasakan sendiri gimana sih tunawisma itu ketika tidak ada yang mendampingi dia dan tidak ada grading block. Mungkin sekian aja dari apa yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. Punya sikap salah. Lanjutin aja ya. Dan terlalu tinggi. Oke. Mantap.
Ibu Yumna. Nama saya Rasya. Nama aku Cokti. Guayu. Saya Adit. Digunain dengan benar di sini itu lumayan bersih lah ya. Lebih bersih daripada tempat-tempat lain mungkin. Terus ini tempatnya bagus buat jalan karena tempatnya itu besar dan jadi kita satu putaran aja itu sudah membuat kita jadi lebih sehat. Oke. Nah, apakah fasilitas di sini itu mendukung dalam kegiatan kamu jalan pagi di sini mungkin? Mendukung sih karena di sini ada beberapa bangku yang ditaruh di sekitar sini. Itu membuat saya bisa istirahat sebentar. Saya bisa makan. Oke. Kalau sejauh ini sih nyaman ya Mas, cuman kadang kan suka ada jalan yang masih bolong gitu kan, kadang suka ada perbaikan jalan juga, terus kadang tuh suka aneh kayak jalan tuh yang bagus tapi dihancurin, dibenerin, sedangkan jalan yang udah rusak tuh lama diperbaikinnya itu. Oh, baik. Nah, untuk kebutuhan mobilitas untuk jalur pejalan kaki di sekitaran kebun raya ini apakah sudah memenuhi beberapa jalurnya? Kalau menurut aku sih treknya enak, soalnya aku dari Campea ke sini tiap minggu, karena treknya tuh enak. Emang enak ya? Iya, nyaman lah menurut saya. Udah lumayan bagus ya, makin kesini makin bagus karena sempat ada perbaikan juga, jadi udah nyaman, terus habis itu juga lebih aman. Oh baik, berarti makin perubahannya makin baik gitu ya Kak? Baik, terus apakah ada fasilitas trotoar ini yang udah mendukung kebutuhan dalam berkegiatan di sini? Apakah udah cukup mendukung? Sebenarnya udah cukup mendukung ya, kayak misalnya untuk bersepeda gitu ya, itu udah ada tempatnya, terus untuk pelari juga udah ada, cuma mungkin masalahnya kayak terhambat sama tiang atau terhambat sama pohon kayak gitu gitu. Oke. Kalau bisa dibilang kalau untuk saat ini dari segi fasilitas yang dilihat yang sudah ada, memang sudah nyaman, cuman tinggal dibantu terkait dengan perawatan aja. Kalau untuk terkait dengan lebar, mungkin kan disesuaikan dengan lebar jalan juga kan. Kalau untuk lebar daripada trotoar sendiri sih di seputaran, khususnya di kawasan Kebun Raya Bogor, sebagai pejalan kaki sudah cukup nyaman. Nanti udah sangat mendukung ya Bapak? Sudah sangat mendukung, cuma tinggal dibantu perawatannya aja. Karena kan ada beberapa spot, ya mungkin ada beberapa yang sudah terkelupas, ada yang sudah banyak lumutnya, apalagi kan soalnya kan sudah musim hujan. Sangat resiko sih untuk yang usia ada lanjut usia. Alhamdulillah sih udah tertata rapi ya, walaupun kemarin di sana udah baru dibetulin, sekarang rapi jadi jalan tuh enak dipakainya, bagus. Sudah dirapikan berarti ya Bu? Untuk fasilitas trotoar ini udah mendukung belum untuk kebutuhan dalam berkegiatan di sini? Udah, soalnya rapi, orang juga jadi jalur, bener-bener jalur orang buat jalan. Kalau masalah trotoar, kalau menurut aku kan tergantung ininya ya, ada kadang segitu ya, ada yang lebar, ada yang tapi kalau buat itu mas cukup sih kayaknya. Buat jogging cukup ya? Baik Bu. Apakah sudah cukup baik menampung jumlah pejalan kaki pada waktu tertentu, semisal pas lagi jam-jam ramenya? Kalau menurut aku mah kan jadi orang udah tahu aturan, jadi nggak terlalu pengen nyerobot, jadi udah ngantri. Jadi walaupun jam segini cukup, jadi kita ngantri, jadi nggak harus duluan, jadi pas gitu. Kalau menurut aku sih cukup sih, soalnya kan nggak harus buru-buru, jadi kita ngantri lah gitu jalannya. Tempatnya sih bagus, tempat-tempatnya juga bagus. Di sini itu lebih bersih daripada tempat-tempat yang lain yang saya pernah kunjungin. Terus di sini itu lebar trotoarnya, terus habis itu lebih tertata. Oke, selanjutnya apakah udah cukup baik menampung jumlah pejalan kaki di waktu tertentu, misal lagi pagi-pagi nih atau sore-sore ya lagi rame-ramenya? Menurut kamu nih lebarnya tuh cukup nggak sih? Kalau segini sih masih cukup ya, karena tempatnya areanya itu besar, jadi bisa menampung banyak orang. Oke. Iya sih, diharapkan
apakah ini udah cukup gitu fasilitas yang ada memadai? Sebenarnya sudah cukup ya, cuma kalau misalnya yang tadi kakak bilang lagi membludak gitu, datang dari luar kota juga agak sempit sih, jadi kayak nggak bisa lari. Yang ada pelari itu nanti jarinya ke jalan raya. Ada beberapa sih seperti jalan yang mau ke sini itu kan masih ada perbaikan jalan ya. Mungkin nanti kalau udah diperbaiki lebih nyaman lagi. Yang di belokan itu tuh yang deket hotel ya, Royal Hotel. Dekat Royal. Itu lagi ada perbaikan jalan kan. Agak terhambat aja sedikit. Kalau untuk keseluruhannya sih udah nyaman, enak. Kalau untuk lebar trotoar untuk lari sendiri, apakah di sini sudah Kayaknya masih ke jalan-jalan sih ya, jadi masih kurang ada yang lebar. kurang lebar? Tapi beberapa spot mungkin yang udah cukup lebar ya di beberapa bagian. Kalau dalam event kayaknya tidak mencukupi, tapi kalau untuk rutinitas ya biasa weekday ataupun weekend masih mencukupi sih. Mungkin yang perlu ditertibkan sih terkait dengan ya lagi-lagi ya teman-teman PKL mungkin karena kan itu kan ada haknya pejalan kaki juga. Mungkin dia bisa dibikin satu area jadi si pejalan kaki pun bisa tetap nyaman, yang punya usaha juga bisa lebih nyaman. Kalau misalnya untuk saat ini sih penjualan masih ada ya, masih di beberapa titik masih ada yang jualan di pinggir jalan gitu. Malah bertambah ya. Iya itu agak cukup. Sebenarnya nggak terlalu mengganggu, cuma kalau lama ya mengganggu. Ya benar mengganggu. Terus menurut kakak seberapa nyaman dan aman dengan adanya hambatan dan situasi di kondisi ini? Apakah benar-benar sangat mengganggu atau kayak masih bisa ditoleransi kak? Masih bisa sih, masih bisa ditoleransi. Parkir kan di sini teh udah ada tempat parkir masing-masing. Terus untuk penjualannya juga kan di sini kan lagi ada pembersihan lingkungan ya. Jadi tuh udah dibatasi yang jualan di mana. Jadi kalau menurut aku sih ya udahlah biasa aja. Nggak mengganggu kecuali kalau udah pas jam macet sore kan itu jam Bogor tuh benar-benar macet baru tuh mengganggu. Berarti di waktu sore emang? Iya, emang di waktu sore tuh benar-benar menghambat. Kalau untuk berjalan kaki jogging Sabtu pagi Minggu tuh enak sih menurut saya, nyaman. Paling ini aja kayak contoh kan kayak penyambung nih mas, ya trotoarnya beberapa kan ada jalan masuk. Ya, mungkin nanti dibantu aja kayak apa sih kayak yang ada di Jakarta lebih tepatnya kan kalau misalkan ada trotoar, di situ ada jalan akses masuk. Nah itu untuk yang disabilitas dia tidak terputus. Di sini kan terputus ya? Maksudnya kan terputus nih. Ya. Jadi si disabilitasnya bingung. Nggak terlalu menutupin jalannya sih karena trotoarnya itu kan besar. Jadi masih bisa lewat, itu nggak terlalu mengganggu. Ya mungkin banyak tapi di pinggiran gitu ya. Oke. Nah sekarang seberapa nyaman dan aman perasaan kamu dengan adanya hambatan atau situasi di sekitar trotoar ini? Saya merasa sangat nyaman karena di sini tuh lebih bersih. Jadi saya jalan kakinya juga enak. Terus di sini tuh sangat aman, makanya saya jalannya sendiri. Sebenarnya saya itu jalannya sama keluarga, tapi saya jalannya dua. Bisa ya. Bisa, tapi biasanya pedagang kaki lima tahu porsinya sih, biasanya dia nggak terlalu ngambil di tengah jalan, adanya di pinggir. Jadi ke kita nggak terlalu ganggu. Kalau menurut aku sih, nggak tahu kalau yang lain ya. Gitu kalau kita rumah. Baik Bu, untuk seberapa nyaman dan aman perasaan Ibu dengan adanya hambatan dan situasi di sekitar trotoar ini? Aman sih, 80% aman lah kita. Fasilitasnya nyaman untuk digunakan bagi orang-orang tersebut atau ada beberapa yang masih belum bagus? Aku kurang tahu ya mas, soalnya sejauh ini selama jogging belum pernah berpapasan sama yang seperti itu. Berarti di kawasan sini ya masih jarang ya? Jarang orang yang menggunakan kayak berkebutuhan khusus kan ya? Iya. Enggak, jarang. Aku selama jogging di sini belum pernah berpapasan. Ini sih kalau misalnya ngikutin guiding block itu masih bagus karena ini masih terhubung sampai nanti kita muter lagi gitu. Oke. Nah, guiding blocknya ini udah membantu belum? Terutama bagi pengguna berkebutuhan khusus kayak misal orang buta gitu. Sangat berguna. Ini karena ini masih gede. Terus habis itu nanti dia masih terhubung. Paling di jalanan yang kayak gitu aja tuh, yang di jalanannya terputus. Yang kayak itu pintu keluar masuk gitu ya. Itu masih
harus dikasih bantuan? Menurut aku sih udah cukup ya, tapi masih kurang. Kalau dia mungkin masih bisa diperbaiki gitu ya. Mungkin Kakak bisa jelasin kayak kurangnya itu karena apa gitu? Kadang jalannya itu masih ada terhambat sama yang tadi, pohon kayak gitu-gitu, sama tiang-tiang kayak gitu. Kan kalau misalnya kita sendiri aja yang mampu gitu ya, mampu melihat waktu kita normal aja agak kesulitan ya dalam berjalan, apalagi yang disabilitas. Gimana ya, biasa aja sih kalau menurut aku sih, kalau ada perbaikan kayak gitu mah ya biasa aja. Kalau guiding blocknya sendiri, apakah sudah membantu, terutama pengguna berkebutuhan khusus? Kayak gini, Ya. iya sih kerasa kan ada surat-surat itu, iya sih, iya. Blok berarti yang perlu dibenahi adalah jalurnya ya Bapak? Iya, Jalurnya kalau bisa jangan terputus ya. terputus. Sama kayak gini, kayak perawatannya kan. Di sini sangat aman, sangat nyaman. Di sini juga sangat mudah untuk diakses. Apalagi di sini juga ada tempat-tempat buat parkir di sekitarnya. Oke, terakhir, apakah ada perbaikan yang penting menurut kamu supaya mengoptimalkan fungsi dari trotoar di sini? Mungkin lebih ke apa ya? Tempatnya itu harus mungkin lebih bersih aja, karena sebenarnya saya masih ada sedikit kotor dikit lah. Udah diakses sih. Sudah mudah diakses ya. Yang terakhir Bu, untuk perbaikan, ada nggak saran untuk perbaikan apa yang penting menurut Ibu bisa diperbaiki? Jalanannya aja itu yang udah retak-retak, kayak yang mau kemarin tuh ada yang mau ngejeblos gara-gara paving blocknya ini udah goyak gitu kan. Jadi beberapa kondisi dari itu udah mulai goyak ininya. Keramik apa sih nih? Tuh yang suara betruk gitu kan. Nggak nyaman, takutnya ada yang jatuh lagi, jogging lagi enak. Mungkin kalau dari 10/10 ya 8 lah ya. 8 ya Kak. Baik, mungkin bisa dijelaskan kayak kenapa nih kurang 2 lagi berarti ya penilaiannya itu karena apa? Masih ada penjualan yang di pinggir jalan gitu ya, masih mengganggu. Terus habis itu yang tadi tiang penghalangnya gitu, sama yang itu kondisi jalannya masih kurang rata. Wah ya Kak. Apakah ada perbaikan yang penting menurut Kakak agar dapat dioptimalkan untuk fungsi trotoar di kawasan ini Kak? Kalau seandainya Kakak bisa mengajukan nih. Mungkin kalau misalnya jalur sepeda sama jalur pejalan kaki sama pelari gitu agak diperbaiki aja sih, pengennya benar-benar khusus, karena kasihan juga jalur yang harusnya dipakai sama pesepeda gitu ya, itu malah dipakai sama pelari sama pejalan kaki. Masih perlu perbaikan sih. Oh, masih perlu perbaikan. Itu boleh dijelasin lagi Bapak, perbaikannya di sisi apa aja? Ya, tadi kayak perawatan kan, ya, contoh nih keramik, ini kan keramik kayak begini kan, kalau untuk di jalan kaki kan kayaknya daya serap air kurang, terus kalau kita lewat pun riskan untuk cedera. Itu aja sih yang lebih proper aja. Kalau untuk di trotoar kayaknya lebih baik sih kita menghindari kayak keramik kayak gini kan, ini kan resikonya kalau hujan kan. Tapi kan kalau ininya apa namanya bagus, tidak keramik, batu, lebih nyaman. Dan daya serapnya juga lebih ini kan, lebih cepat untuk sanitasi airnya. Menurut aku sih sejauh ini udah bagus, alhamdulillah, tertata rapih. Tertata dengan rapi ya Bu. Untuk pertanyaan terakhir, apakah ada perbaikan yang penting menurut Ibu dapat mengoptimalkan fungsi trotoar ini? Kalau perbaikan kayaknya dia di sini juga setiap ada, kalau udah ada kira-kira jalan tol apa udah rusak, langsung sih kayaknya gercep daerah sini Kota Bogor ini ya maksudnya. Gercep. Terima kasih ya Rasyad untuk waktunya. Sama. Terima kasih Bu. Terima kasih ya Mas. Makasih ya Kak. Oke, terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya. Aja Bapak, terima kasih ya untuk waktu dan kesempatannya. Bye, kita sampai RTB, bye-bye.